Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun melebur esensi darah itu berbahaya, tapi memiliki darah iblis sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Dan jika Long Yi juga bisa melebur esensi darah, itu akan sangat membantu kepada Xiaoyan di masa depan. Tapi Tuan Zhan menggelengkan kepalanya. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa melebur esensi darah dengan berenang di kolam ini? Mungkin Anda yang bisa melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba bingung. Mengapa hanya saya yang bisa? Berhenti membicarakan hal ini, Anda akan mengetahuinya nanti. Begitu Zhanlo selesai berbicara, sosoknya menghilang. Meskipun Xiaoyan sangat bingung, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena Zhanlo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bergerak dan menghilang ke dalam menara. Bagaimana saya bisa menyerapnya sekarang? Karena saya tidak memiliki jimat ajaib. Xiaoyan menemukan masalah besar setelah meninggalkan menara. Jimat roh jahat menghilang setelah digunakan terakhir kali, jadi dia tidak bisa menyerap roh jahat sama sekali. Anda tidak memerlukan benda itu sekarang. Lihat, meskipun Anda adalah Kaisar Do bintang 1 dalam tahap awal, tapi bukankah energi darah iblis tidak menyakiti Anda sama sekali? Setelah mendengar perkataan Zhanlo, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa energi darah iblis di langit tidak membahayakan dirinya saat ini. Mungkinkah karena darah iblis? Xiaoyan bertanya dengan heran. Zhanlo mengangguk. Memang demikian. Darah iblis itu sendiri adalah produk dari kematian manusia iblis. Secara alami, itu tidak akan membahayakan darah iblis. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan aliran energi darah iblis ditarik ke telapak tangannya, yang memang tidak membahayakan dirinya sama sekali. Jadi Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi dan segera duduk bersila. Pikirannya memadat dan energi darah iblis di sekitarnya melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan masih sangat berhati-hati karena takut terjadi kecelakaan. Begitu energi darah iblis menembus ke dalam tubuhnya, Xiaoyan terlebih dahulu memurnikannya dengan api suci kekosongan sebelum menyerapnya. Menjadi bentuk yang lebih kaya dan murni. Ki darah iblis di sekitarnya terus melonjak. Dan beberapa menit kemudian, Xiaoyan terbungkus dalam bola yang terdiri dari ki darah iblis lagi. Energi darah jahat dengan ganas menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba, aura Xiaoyan mulai melonjak. Bahkan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Saat Xiaoyan menyerap darah iblis, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di luar pemakaman alam iblis. Sudah setengah bulan, dan anak laki-laki dari klan Xiao belum keluar. Ya, mungkin dia mendapatkan harta karun di runtuhan ini. Saya khawatir dia sudah mati di dalam. Seluruh ruang di luar pemakaman alam iblis telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya sangat sulit diperkirakan. Jelas sekali, 5 kekuatan besar belum menembus batasan larangan Zhanlo, dan tidak punya pilihan selain menyerah. Meski 5 kekuatan besar di kekaisaran sudah menyerah, masih banyak orang yang terus berusaha membuka penghalang terlarang ini setiap hari. Namun tanpa terkecuali, semuanya gagal. Di pojok ada 5 sosok berjubah hitam. Meski jubah hitam menutupi penampilan mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang mereka pancarkan. Dan orang-orang berjubah hitam ini secara alami menarik perhatian beberapa kekuatan besar di kekaisaran. Kelima orang berjubah hitam berjalan menuju pintu batu di atas tanpa kecuali. Sesampainya di depan penghalang gerbang batu, kelima pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, lalu berdiri dengan rapi dalam barisan. Di saat yang sama, mereka meledak dengan momentum yang sangat kejam, dan dengan ganas meledakkan penghalang di depan mereka dengan semangat juang. Namun tidak ada riak di penghalang, dan kekuatan pemboman itu sendiri seperti air yang menetes ke laut. Menghilang tanpa menimbulkan satu riak pun. Kelima pria berjubah hitam mundur dengan rapi dan tidak mencoba lagi.
Mereka sepertinya tahu bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang dengan kekuatan mereka. Saat nafas dan momentum dari kelima pria berjubah hitam itu tersebar, kekuatan yang mereka tunjukkan menimbulkan respon yang sangat besar di antara kerumunan. Hampir semua orang dapat melihat bahwa pria berjubah hitam ini sama sekali tidak sederhana, dan mereka sama sekali bukan seorang kaisar. Karena tidak ada orang sekuat itu di bagian kekaisaran. 5 kekuatan besar juga mengalihkan perhatian mereka ke beberapa pria berjubah hitam. Tentu saja, 5 kekuatan besar sangat sensitif terhadap orang-orang kuat dari luar kekaisaran. Klan iblis ilusi tidak diragukan lagi adalah ras yang paling berhati-hati. Kostum mereka sangat aneh. Jubah setiap orang disulam dengan pola berbentuk ular, memberikan perasaan misterius dan tidak jelas. Orang-orang dari klan iblis ilusi dengan cermat mengamati setiap gerakan pria berjubah hitam ini. Namun aura yang sangat kuat dari pria berjubah hitam ini membuat klan iblis ilusi tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, semua orang dari sekte Yimo berdiri di belakang pria berjubah hitam ini. Diam-diam tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tampaknya sangat takut pada pria berjubah hitam ini, tetapi tidak banyak orang yang dapat melihatnya. Sepertinya kita juga tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat aneh. Orang kuat macam apa yang bisa memasang penghalang seperti itu? Seorang pria berjubah hitam berkata tanpa daya. Untuk orang yang begitu kuat yang memasang penghalang di luar gerbang batu, saya dapat membayangkan, pasti ada harta yang sangat penting di runtuhan ini. Anda bilang satu-satunya orang yang masuk adalah dari klan Xiao, bernama Xiaoyan. Sesaat kemudian, suara yang tenang dan kuat terdengar di antara beberapa pria berjubah hitam. Iya. Yi Yantian dari sekte Yimo menjawab dengan sangat hormat. Pria itu melirik ke arah gerbang batu, lalu ke arah Xiaoyong yang berdiri di barisan sekte Yimo. Apakah Anda yang bertengkar dengan anak itu? Tanya pria parubaya berjubah hitam. Xiaoyong mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah bertarung, anak laki-laki itu hanyalah Kaisar Do tingkat menengah bintang 1. Saya khawatir dia sudah mati saat ini. Pria parubaya berjubah hitam memutar matanya ke arah Xiaoyong, memandang teman-temannya dan berbisik. Menurut Anda, apakah benda yang kita cari ada di sini? Pria parubaya berjubah hitam melirik ke 4 orang lainnya, lalu berkata, sepertinya kita harus pergi ke klan Xiao dulu. Tidak peduli apakah yang kita cari ada di dalam atau tidak. Kita harus mengambil anak itu di tangan kita. Jika anak itu keluar ya, biarkan mereka menyerahkannya langsung kepada kita. Pria berjubah hitam lainnya mengangguk. Kelima pria berjubah hitam tidak banyak bicara dan langsung membiarkan sekte Yimo memimpin. Terbang ke arah klan Xiao. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu di depan tempat yang ditempati oleh klan Xiao. Salah satu pria berjubah hitam secara langsung, kemudian dia berteriak sekuat tenaga. Kepala klan Xiao keluar dan berbicara. Mendengar itu, Xiaoli dan yang lainnya khawatir, kemudian sesosok muncul perlahan, mengenakan jubah biru yang menyegarkan dan tampak seperti makhluk abadi. Saya, Xiaoli, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dan apa yang Anda inginkan dari klan Xiao saya? Xiaoli terbang dengan mantap dan bertanya dengan tangan terkepal. Anda tidak perlu mengetahui identitas kami. Konon hanya satu anggota klan Anda yang masuki runtuhan ini. Kami berharap ketika orang ini keluar, Anda akan menyerahkannya kepada kami. Dan kami tidak akan menyakiti siapapun di klan Anda. Jika Anda tidak menyerahkannya, Anda harus tahu konsekuensinya. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan dingin, mengangkat kepalanya sedikit dengan niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Anda pikir Anda ini siapa sehingga kami diminta menyerahkan anggota klan kami kepada Anda? Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, sebelum Xiaoli bisa membuka mulutnya, Xiaoqi di belakangnya tidak bisa menahan diri menekan. Saya minta maaf karena bersikap kasar. Gadis kecil, mengenai masalah klan, izinkan kami mempertimbangkan dan mendiskusikannya. Kami akan memberi Anda jawaban dalam 3 hari.
Xiaoli memelototi Xiaoqi dan menjawab dengan tergesa-gesa. Beberapa pria berjubah hitam saling memandang sebelum terbang ke kejauhan. Kakek! Xiaoqi menghentakkan kakinya. Dia jelas tidak tahu betapa menakutkannya kelima pria berjubah hitam ini. Tapi Xiaoli tahu betul bahwa ketika 5 pria berjubah hitam hendak menerobos penghalang, aura dan momentum yang mereka pancarkan begitu kuat sehingga Xiaoli tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Karena di tahap akhir Kaisar Do Bintang 3, bahkan Xiaoli tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia mengucapkan kata-kata buruk, itu mungkin akan membawa bencana bagi klan Xiao. Jadi Xiaoli rela menyerah. Xiaoli melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju kerumunan klan Xiao. Kali ini ketika mereka datang ke pegunungan Tianmo, hanya Xiaoli dan Xiaolong yang memimpin tim pada hari pertama klan Xiao. Sehari kemudian, semua tetua klan Xiao bergegas ke pegunungan Tianmo untuk berkumpul. Pada saat ini, semua tetua di klan Xiao berkumpul dan Xiaoli menceritakan masalahnya. Xiaolong adalah orang pertama yang menolak keras. Ketika dia mendengar bahwa pria berjubah hitam dari luar meminta klan Xiao untuk menyerahkan Xiaoyan tanpa alasan yang jelas, dia langsung menolak. Jika Xiaoyan diserahkan seperti ini, lalu di manakah wajah klan Xiao di benua kaisar? Terlebih lagi, jika Xiaoyan benar-benar mendapatkan harta apapun di pemakaman alam iblis, ditambah dengan kualifikasi Xiaoyan yang sepertinya monster setelah diserahkan, klan Xiao akan menderita kerugian besar menjadi putus-putus dalam sekejap. Dan pandangan Xiaolong dianut oleh banyak tetua. Saya memiliki pendapat berbeda. Penatua keempat Xiao Wutian berbicara. Semua orang pasti telah melihat apa yang terjadi ketika 5 pria berjubah hitam mencoba menerobos penghalang. Adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, Anda yang terkuat di sini. Dapatkah Anda merasakan kekuatan orang-orang berjubah hitam ini? Xiao Wutian bertanya pada Xiaoli. Namun Xiaoli tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan, tetua kedua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Saya pikir kekuatan mereka setidaknya adalah Kaisar Do Bintang 4. Dan saya merasa salah satu dari mereka lebih kuat dari 4 olehnya. Pikirkanlah, jika Anda tidak menyerahkan Xiaoyan, bisakah kita menghadapi 5 pria berjubah hitam ini? Xiao Wutian bertanya pada para tetua. Xiao Wutian, jangan khawatir di sini. Semua orang baru saja melihatnya. Orang-orang dari sekte Jimo lah yang memimpin 5 pria berjubah hitam ini. Murid baik Anda, Xiao Yong, sekarang menjadi anggota sekte Jimo. Jadi benda dengan masalah besar. Kami, klan Xiao, tidak bisa berteman dengan mereka. Bahkan jika kami melawan mereka. Xiaolong berteriak pada Xiao Wutian. Jelas dia masih kesal karena Xiao Yong memaksa Xiaoyan masuk ke kerutan kuno. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Wutian dan dia masih berkata dengan tidak tergesa-gesa. Bertarung? Pertarungan apa? Menurut Anda, apakah seluruh klan kita dapat menghadapi 5 prajurit Kaisar Do Bintang 4 atau bahkan lebih kuat? Untuk satu Xiaoyan, apakah kita akan pergi untuk membayar harga pemusnahan? Mana yang lebih penting? Seluruh keluarga kita atau Xiaoyan? Terlebih lagi, Xiaoyan belum terdaftar sebagai anggota klan Xiao. Setelah mengatakan itu, dia diam dan bangga pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak sabar menunggu kompetisi klan. Dia tahu betul bahwa Xiaoyan tidak ada artinya dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarganya. Jadi tidak ada yang berani menukar kelangsungan hidup keluarganya dengan Xiaoyan. Jadi dia pikir Xiaoyan akan mati kali ini. Lagi pula, Xiaoyan diam-diam dirancang untuk Xiaoyong. Meskipun Xiaoyan diusir dari klan Xiao dan pergi ke sekte Jimo karena kecerobohannya, Xiao Wutian menjadi semakin membenci Xiaoyan dan ingin segera menyingkirkannya. Semua tetua klan Xiao terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Xiaolong tidak dapat menyangkal perkataan Xiao Wutian. Semua orang tahu dalam hati bahwa kelangsungan hidup seluruh klan Xiao hanya bisa dikorbankan untuk Xiaoyan. Saya pikir kita harus menyerahkan Xiaoyan untuk menyelamatkan klan kita. Ini adalah satu-satunya cara. Bagaimana menurut Anda?
semua tetua mengalihkan perhatian mereka ke Xioli. Namun Xioli tidak mengungkapkan posisinya. Saat ini Xioli sedang memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menangani masalah ini. Sebagai penanggung jawab klan Xiao, Xioli mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klan Xiao. Jika dia menyerah, itu akan seperti yang dikatakan Xiolong. Kekuatan klan Xiao di benua kekaisaran akan sangat terpengaruh di masa depan. Yang paling penting adalah mereka akan kehilangan Xiaoyan, yang dalam pikiran Xioli mungkin akan memimpin kebangkitan klan Xiao di masa depan. Namun jika tidak diserahkan, bagaimana cara melewati kesulitan saat ini? Kelima pria berjubah hitam itu sangat kuat dan ditambah dengan kekuatan di belakang mereka. Klan Xiao mungkin benar-benar dimusnahkan. Tunggu! Sepertinya ada sesuatu yang terlewat. Xioli mengingatkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia tiba-tiba mengerti. Iya, kenapa saya tidak memikirkan level ini? Ekspresi Xioli tiba-tiba tertegun santai. Xioli melambai pada Xiolong dan berjalan ke samping. Xiolong merasa tertekan karena Xiaoyan dan sedikit linglung. Melihat Xioli melambai padanya, secercah harapan muncul di hatinya, dan dia segera mengikutinya. Para tetua saling memandang, tetapi mereka sepertinya langsung mengerti, dan mereka semua mengira ini adalah Xioli yang mencoba membujuk Xiolong sendirian sebelum mengambil keputusan. Sesampainya di samping, Xioli bertanya pada Xiolong dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Saya dengar Kaisar Ming pernah memberikan kompas kepada Xiaoyan, kan? Setelah mendengar ini, Xiolong tiba-tiba menyalakan cahaya di matanya. Ya, kenapa saya tidak memikirkan itu? Xiaoyan punya kompas. Apakah Anda yakin? Xioli meminta konfirmasi lagi pada Xiolong. Ya. Ayo, lakukan ini. Xioli menjelaskan dengan mulut dekat ke telinga Xiolong. Segera Xiolong mendengarkan bisikan Xioli dan mengangguk dari waktu ke waktu. Para tetua melihat situasi di pihak Xioli dan Xiolong dan sedikit bingung. Apakah perlu berbisik seperti ini untuk membujuk Xiolong? Xiao Tian mulai merutkan kening. Dia merasa sangat tidak enak, tapi dia tidak tahu kenapa. Setelah beberapa saat, Xioli dan Xiolong kembali. Xioli melirik para tetua dan berkata, tiba-tiba saya memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol dengan Anda. Pertama, mengapa pria berjubah hitam bersikeras agar kita menyerahkan Xiaoyan? Kedua, mengapa Xiaoyan memasuki runtuhan kuno ini? Pada akhirnya, penghalang energi ini muncul di sini, dan penghalang ini begitu kuat sehingga bahkan 5 orang kuat di atas Kaisar Do Bintang 4 tidak dapat memecahkannya. Siapa yang bisa memasang penghalang sekuat itu? Xioli adalah berbicara tentang ini. Semua tetua merenung dan mereka belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xioli tidak menunggu jawaban siapapun dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Menurut saya, pasti ada harta karun di runtuhan kuno ini yang harus didapatkan oleh pria berjubah hitam. Setelah Xioli memasuki runtuhan itu terlindungi oleh penghalang ini. Ketika saya sadar, saya berpikir bahwa Xiaoyan pasti mengalami suatu petualangan. Orang kuat yang memasang penghalang ini mungkin adalah orang yang memberi Xiaoyan kesempatan ini. Apakah menurut Anda analisis ini masuk akal? Xioli memang kepala keluarga dan analisis sendiri pada dasarnya sesuai dengan kebenaran. Faktanya, Xioli tidak perlu mengatakan ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk mengingatkan para tetua bahwa masalah ini tidak sesederhana mencari teman atau tidak. Xiao Tian samar-samar menebak niat Xioli, tapi dia tidak mau menerimanya dan berkata kepada Xioli dengan marah. Analisis tetua kedua sangat masuk akal, tapi mungkin kita tidak bisa bergantung pada ini untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga. Jangan khawatir, saya tidak bilang saya tidak akan menyerahkan Xiaoyan. Bukankah kita masih punya waktu 3 hari? Mungkin Xiaoyan telah mati di runtuhan kuno, jadi sulit untuk mengatakannya lagi. Lagi pula, jika kita tidak melakukannya, bukankah itu berarti Xiaoyan tidak bisa dianggap sebagai anggota klan Xiao? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dan buat keputusan setelah 3 hari. Xioli melirik Xiao Tian dan berkata,
Juga, saya harus kembali dulu dan mengaktifkan formasi pertahanan keluarga. Jika ada kemungkinan, Butian, Anda akan mengambil alih di sini. Setelah 3 hari, apapun hasilnya, Anda dapat memutuskan semuanya di sini. Xiaolong dan Kyo-er mengikuti saya. Xiaoli segera berkata, menggunakan nada yang benar-benar seperti orang tua. Untuk mengaktifkan formasi pertahanan keluarga, Xiaoli sendiri tidak dapat melakukannya. Xiao Butian sangat bahagia di dalam hatinya. Dia bisa mengambil keputusan dalam 3 hari. Sepertinya Xiaoli dan Xiaolong tidak mau secara pribadi memutuskan untuk menyerahkan Xiaoyan. Pantas saja mereka bilang ingin kembali dan mengaktifkan formasi pertahanan dulu. Dan itu hanya alasan. Setelah Xiaoli selesai berbicara, dia memerintahkan Xiaolong. Pergilah dan bawa Kyo-er pergi dulu, dan saya akan pergi menyapa Kaisar Ming. Dia berbalik dan terbang menuju tempat yang ditempati anggota lembah Tianming. War! Di ruang berdarah ini, awan petir gelap perlahan mulai muncul di atas langit berdarah. Di bawah awan petir ada sosok yang hampir seluruhnya berlumuran darah. Meski berlumuran darah, aura dahsyat dari sosok tersebut masih bisa dirasakan dengan jelas. Xiaoyan telah menyerap energi darah iblis selama beberapa hari, dan kekuatannya terus meningkat. Dan api aneh di tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan besar. Api warna-warni berkobar di tubuh Xiaoyan. Setelah api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh dengan semangat juang, gumpalan api kuning muda akan lahir di api aneh Xiaoyan. Api suci kekacauan yang awalnya hanya seukuran telapak tangan, secara bertahap menyatu menjadi seukuran wastafel. Dan api aneh di sekitarnya juga menjadi jauh lebih kecil dari api suci kekacauan. Xiaoyan merasa fusi dewa api tidak berhasil, dan itu masih sedikit. Apalagi yang hilang? Xiaoyan memikirkan reruntuhan kuno yang kacau, mengabaikan hal ini untuk saat ini. Xiaoyan berhenti memikirkannya dan terus menyerap energi darah iblis. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, kekuatannya sekali lagi kembali ke puncak Kaisar Do Bintang 1. Kekaisaran Kaisar juga menyusul, dan awan petir di langit berkumpul dalam lingkaran. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan menghadapi kesengsaraan Kaisar Bintang 2. Dan kali ini, kesengsaraan Kaisar jelas tidak sekuat yang terakhir. Xiaoyan sedikit mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangannya nyala api seukuran baskom, seperti naga api kecil, berputar ke atas dan berdetak berirama di tangan Xiaoyan. Di langit, beberapa awan petir terjalin menjadi satu. Xiaoyan menundukkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Api suci kekacauan tiba-tiba mekar di langit. Coba saja teratai api penghancur dan dipadatkan dengan api suci kekacauan. Xiaoyan tersenyum di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya lagi, menyuntikkan energi pertarungan ke dalam api suci kekacauan. Segera api suci kekacauan mengembang seperti balon, dan dalam sekejap itu mengembun menjadi teratai api yang besar. Pergi! Xiaoyan dengan samar mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya, dan teratai api yang menyatu dengan api suci kekacauan bergegas menuju awan guntur di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian meledak di awan dan seluruh awan guntur langsung hancur. Setelah suara teredam, beberapa awan petir berubah menjadi beberapa pancaran energi besar dan disuntikkan ke tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba aura yang tiba-tiba menguat bergema di angkasa, dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyala tersembunyi di kedalaman mata Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan sekali lagi menerobos ke Kaisaran Do Bintang 2. Kali ini Xiaoyan tidak menerobos ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 2. Darah iblis di sini jelas tidak sekaya di ruang samping. Akibatnya, Xiaoyan hanya bisa menyerap tahap awal Kaisar Do Bintang 2, karena darah iblis di ruang ini habis. Saat ini, Xiaoyan jelas sangat tidak puas dengan hasil seperti itu. Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 2, tetapi sekarang dia telah turun satu level. Tentu saja dia merasa sedikit kecewa. Nah, jangan kecewa. Anda harus tahu bahwa menyerap terlalu banyak darah iblis belum tentu baik. Sebenarnya tujuan kita di sini sudah tercapai dan tugas sudah selesai. Tapi saya selalu merasa pengalaman Anda masih tidak terlalu banyak dan hanya sedikit lebih sederhana.
Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pemakaman alam iblis ini. Dan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi menurut saya, itu tidak akurat. Jadi cobalah untuk melihat. Janlo menepuk bahu Xiaoyan dan melihat ke arah pemakaman alam iblis. Lalu dia berkata sambil berpikir. Xiaoyan memandang Janlo yang sangat serius dan tidak bercanda sama sekali. Kemudian mengangguk. Karena bahkan Tuan Zhan tidak tahu apa yang terjadi di dalam makam ini. Jadi Xiaoyan memandang Janlo dan bertanya, kita juga harus pergi ke kedalaman pemakaman alam iblis kan? Iya, tapi Anda harus lebih waspada, karena ada beberapa rahasia di dalamnya. Jadi hati-hatilah. Jelas Xiaoyan tahu betul bahwa Tuan Zhan sangat memperhatikannya. Tampaknya bagian dalam makam ini pasti luar biasa. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan kemudian dia bergerak menuju pusat. Tiba-tiba sesosok tubuh bergerak melintasi ruang ini dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga beberapa bayangan terus-menerus diseret keluar di belakangnya. Xiaoyan juga memperlihatkan sayap tulangnya, menggunakan langkah cepat dan 3.000 guntur untuk bergerak cepat menuju kedalaman ruang. Selama ini, Zhan Yan juga memodifikasi banyak keterampilan bertarung Xiaoyan. Yang pertama adalah lompatan tingkat ke-8, dan yang terakhir dari 3 bentuk dunia bawah. Jari dunia bawah yang telah dimodifikasi. Dan paling penting adalah 3 transformasi misterius api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dia bisa membiarkan Xiaoyan menggunakan api suci kekacauan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dalam waktu singkat, keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung favorit Xiaoyan. Setelah dimodifikasi oleh Janlo, keterampilan bertarung kaisar yang asli mencapai atau bahkan melampaui tingkat surga. Sehingga wajah Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Xiaoyan terbang, dia melihat ke bawah. Sepanjang jalan banyak puncak dan bebatuan berbentuk aneh sesekali muncul di daratan. Dan banyak bahan obat yang sangat berharga tumbuh di sana. Xiaoyan mau tidak mau berhenti beberapa kali selama proses tersebut dan berulang kali mengumpulkan banyak biji dan bahan obat. Bijinya seperti kristal, penuh energi yang sangat besar. Di benua Doki, energi bijinya hampir dapat diabaikan, tetapi di benua Kaisar Do, bijinya mengandung energi yang memabukkan. Secara alami, bahan obat tersebut dikumpulkan secara khusus dan dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran. Sepanjang jalan, Xiaoyan juga menemukan banyak makam. Mungkin tempat orang-orang kuat dari klan iblis dimakamkan setelah kematian mereka. Tanpa berhenti terlalu banyak, Xiaoyan terus terbang menuju bagian dalam pemakaman alam iblis. Dan Xiaoyan menemukan bahwa saat dia masuk ke dalam, makam di sekitarnya bahan obat dan mineral menjadi semakin langka. Dan udara menjadi semakin suram. Melanjutkan ke dalam secara bertahap sebuah bangunan besar muncul di depan Xiaoyan. Bangunan ini sangat spektakuler. Tergantung di sana dengan tenang. Setiap pilarnya transparan seperti kristal, dan di dalam pilar transparan seperti kristal ini, cairan aneh mengalir. Dan cairan tersebut mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Seluruh bangunan itu seperti istana kristal, melayang megah di udara dan tampak sangat megah. Xiaoyan yang terbang di atas juga menemukan bahwa ada tanda besar di tanah tempat di bawah istana. Bentuk tanda itu sangat aneh, memancarkan cahaya dingin yang samar dan istana kristal digantung tepat di atas tanda itu. Sosok Xiaoyan dengan cepat bergerak maju. Dalam beberapa langkah singkat, langkah kaki Xiaoyan mendarat di depan pintu istana, dan kaki kanannya bahkan sedikit melangkah masuk. Tiba-tiba dorongan kuat mendorong Xiaoyan keluar sejauh beberapa kaki. Nak, jangan bergerak, ada petunjuk di sini. Suara Janlo tiba-tiba terdengar. Xiaoyan berhasil menstabilkan tubuhnya dan menutupi dadanya dengan tangannya. Kekuatan apa itu tadi? Xiaoyan bertanya dengan ekspresi serius. Pengalaman sebelumnya yang tidak terlalu sulit saat di luar makam, sehingga membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Saya juga tidak tahu kenapa Anda tidak mencobanya dengan boneka iblis. Saran Janlo, jelas dia tidak tahu apa kekuatan itu sekarang. Xiaoyan mengangguk, mengangkat tangannya dan boneka iblis itu berubah menjadi cahaya merah dan menukik menuju pintu istana.
bergegas langsung ke pintu istana. Hah? Boneka iblis jahat benar-benar bisa masuk? Xiaoyan dan Tuan Zhen berkata hampir bersamaan. Tuar! Segera setelah boneka iblis itu melangkah melewati pintu, terdengar suara teredam dan segel di anggota tubuhnya langsung hancur. Benar saja, ada petunjuknya. Suara Janlo terdengar lagi karena mampu dengan mudah membuka segel boneka iblis jahat. Maka kekuatan itu sangat kuat, dan Xiaoyan merasakan jantung berdebar-debar hanya dengan melihatnya. Segera setelah segelnya dihancurkan, seluruh tubuh boneka jahat itu mulai berubah bentuk, menjadi semakin rata. Tampaknya tertekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan fisik boneka iblis jahat mungkin tidak ada bandingannya, bahkan dengan Master Kaisar Do bintang 3. Tapi inilah yang terjadi. Tuar! Tubuh boneka iblis itu hancur menjadi payet daging dalam sekejap, dan segera meledak dengan darah dan daging berterbangan kemana-mana. Xiaoyan di luar pintu tercengang. Kekuatan itu bisa menghancurkan boneka iblis dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia merasa patah hati. Boneka iblis jahat yang akhirnya dia taklukkan telah hilang. Bagaimanapun, tanpa boneka iblis jahat, dia akan kehilangan banyak bantuan. Setelah boneka iblis meledak, tiba-tiba 2 baris karakter besar berdarah muncul di kedua sisi pintu. Mereka yang bukan dari klan saya, mati. Mereka yang bukan dari klan kerajaan saya, binasa. Kedua baris karakter ini membawa keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat dan penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Setelah 2 baris karakter besar muncul, Xiaoyan dan Janlo sama-sama mengerti. Garis keturunan bangsawan dari klan iblis. Gumam Janlo sambil mengelus janggutnya. Ternyata memasuki istana ini membutuhkan darah keluarga kerajaan iblis. Sepertinya kita tidak bisa masuk, kata Xiaoyan tersenyum pahit. Bagaimanapun boneka iblis jahat itu jelas tidak memiliki darah keluarga kerajaan. Bahkan boneka iblis jahat itu pun meledak. Jadi dia tidak memiliki peluang sama sekali. Apakah Anda menyerah? Saya bisa merasakan ada sesuatu yang sangat penting bagi Anda di dalam, kata Yan tua sambil tersenyum. Apa? Xiaoyan bingung dan terkejut. Roh hantu, kata Janlo dengan lemah. Roh hantu di antara 3 benda aneh itu. Xiaoyan sedikit bersemangat saat mendengar kata roh hantu. Secercah cahaya melintas di matanya, tapi wajahnya langsung berubah muram. Boneka iblis jahat hancur berkeping-keping dalam sekejap dengan kekuatan saya saat ini. Belum lagi boneka iblis jahat, bahkan saya harus menderita luka serius atau bahkan nyaris lolos untuk melewati istana ini. Sambil berbicara, Janlo melihat ke arah seluruh istana. Di benua Kaisar Do, jika tidak ada garis keturunan bangsawan klan iblis, mungkin tidak lebih dari 5 orang yang dapat masuk dan melewati istana ini hidup-hidup. Tidak lebih dari 5 orang di seluruh benua Kaisar Do yang dapat melewatinya. Xiaoyan kaget. Betapa kuatnya itu. Janlo berkata bahwa dia bisa selamat dari luka serius dan bahkan selamat dari pelarian yang sempit. Lalu bukankah kekuatan Janlo termasuk di antara 5 besar? Janlo, saya ingin bertanya, seberapa kuat orang terkuat di benua Kaisar Do sekarang? Janlo melirik Xiaoyan dan menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu sekarang. Kekuatan terkuat mungkin Kaisar Do bintang 9. Kata Janlo dengan ragu-ragu. Bintang 9? Xiaoyan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua di sampingnya yang selalu ada untuk mendukungnya sebenarnya setidaknya adalah Kaisar Do bintang 8 atau lebih. Bahkan seseorang dengan kekuatan seperti Anda harus selamat dari pelarian sempit untuk bisa lewat. Jadi bagaimana dengan saya? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Istana ini mungkin sulit dilewati orang lain, tapi bagi Anda ini sangat mudah. Janlo dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar dan dia berteriak. Bisakah saya lewat dengan mudah?
Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Soyen. Tentu saja, Janlo mengucapkan dua kata dengan lembut. Garis keturunan. Berdasarkan kekuatan sangat mustahil untuk melewatinya. Bahkan Janlo pun kesulitan melewatinya dengan mudah. Terlebih lagi, Xiaoyan hanyalah kaisar 2 bintang dengan 2 garis keturunan. Ya, setelah melebur esensi darah, garis keturunan Anda tidak ada bandingannya di benua ini. Mengapa Anda memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Sekarang bukan waktunya untuk memberitahu Anda, karena Anda akan mengetahuinya di masa depan. Jika saya mengatakannya sekarang, itu mungkin tidak akan terjadi hal yang baik untuk Anda. Janlo berkata dengan suara yang dalam. Setelah Xiaoyan mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan Janlo, dia menyadari bahwa pagoda Shinten Suling sama sekali tidak sederhana. Sekarang dia memiliki kepercayaan 100% pada Janlo, jadi Xiaoyan tidak banyak bertanya. Lalu, kenapa saya baru saja diusir? Xiaoyan jelas tidak mengerti kenapa dia baru saja diusir oleh kekuatan itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.